Sahabatku, coba kita simak 4 cerita ini. Cerita pertama, saudara laki-lakinya bertanya saat kunjungan seminggu setelah adik perempuannya melahirkan. Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan? Tidak ada, jawab adiknya. Saudara laki-lakinya berkata lagi, masa sir, apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah istriku walau tanpa alasan yang istimewa. Sore itu, ketika suaminya lelah sepulang dari kantor menemukan istrinya merajut di rumah, keduanya lalu terlibat pertengkaran. Sebulan kemudian, antara suami istri ini terjadi perceraian. Dari mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-laki kepada adik perempuannya. Cerita kedua, saat arisan seorang ibu bertanya, rumahmu ini apa tidak terlalu sempit ya? Bukankah anak-anakmu banyak? Maka, rumah yang tadinya terasa lapang. Sejak saat pertanyaan biasa itu, mulai rumah itu dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang karena mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit ke bank. Cerita ketiga, seorang teman bertanya, berapa gajimu sebulan kerja di toko itu? Ia menjawab, 1,5 juta rupiah. Cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali bosmu menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Sejak saat adanya komentar prihatin temannya itu, ia jadi membenci pekerjaannya. Ia lalu meminta kenaikan gaji pada pemilik toko. Pemilik toko menolak dan malah memecatnya. Kini ia malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. Cerita keempat, seseorang bertanya pada kakek tua itu, berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan? Si kakek menjawab, sebulan sekali. Yang bertanya menimpali, wah, keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usia senjamu ini, seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering. Hati si kakek menjadi sempit. Padahal tadinya ia amat lapang dan rela terhadap anak-anaknya. Ia jadi sering menangis dan ini memperburuk kesehatan dan kondisi badannya. Hal ini dimulai ketika ada perkataan basa-basi. Sahabatku, apa sebenarnya keuntungan yang kita dapat ketika bertanya seperti pada pertanyaan-pertanyaan di atas? Yang terbaik adalah bijak dan menjagalah diri dalam mencampuri kehidupan orang lain. Tepat sekali kalau firman Tuhan mengatakan bahwa lidah itu seperti api kecil yang bisa membakar hutan yang besar. Yakobus pasal ketiga, ayat yang kelima berkata, begitu juga dengan lidah kita, meskipun lidah kita itu kecil, namun ia dapat menyombongkan diri tentang hal-hal yang besar-besar. Bayangkan betapa besarnya huta dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Salam damai sahabatku. Tuhan memberkati. Rehatku, renungan harian sahabatku. Dari Love Ministry.